Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya sebagai Sumaya Khairunisa sebagai HRD dan saya Nurfita Devaradina sebagai pelamar kerja di PT Mayora sebagai staf administrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nurfita Devaradina. Nurfita Devaradina. Silakan perkenalkan kamu. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurfita Devaradina. Saya lulusan dari SMK jurusan Teknik Kedokteran. Selama sekolah, saya belajar berbagai keterampilan administrasi seperti perancangan, pengambilan dokumen, dan penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft dan Excel. Saya adalah pribadi yang teliti dan disiplin dan siap belajar yang baru untuk menuju tugas. Kan setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebutkan kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kamu. Kelebihan saya adalah saya mengikuti terorganisir dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Saya juga terbiasa bekerja dalam waktu dan bisa bekerjasama dengan teman. Orang saya, karena saya masih bergraduate, saya belum mempunyai pengalaman secara profesional, namun saya siap belajar dan cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Kamu yakin? Saya juga punya motivasi dalam melakukan kegiatan dalam setiap harinya. Apa motivasi kamu untuk bekerja di perusahaan? Jadi, motivasi saya adalah ingin mengembangkan diri dengan menerapkan ilmu saya pelajari selama saya sekolah. Saya ingin membangun karir dari awal, belajar dari pengalaman, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Apa rencana untuk 5 tahun ke depan? Baik, rencana saya dalam masa depan, saya ingin memiliki keuangan yang solid, mengembangkan kemampuan administrasi saya, dan menjalankan posisi yang lebih tinggi seperti admin senior atau supervisor administrasi. Kenapa perusahaan kami harus menerima kamu untuk bekerja dalam perusahaan ini? Karena saya memiliki keahlian dasar administrasi dari pendidikan saya, serta semangat kerja dan keinginan belajar tinggi. Saya juga ingin dari awal dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik di perusahaan. Kenapa kamu melamar di perusahaan ini? Kan banyak perusahaan lain pastinya yang membuka untuk pekerjaan yang sama seperti itu juga dari kamu. Karena saya melihat nilai perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan lingkungan kerja yang profesional. Saya juga percaya bekerja di sini akan memberikan saya kesempatan untuk berkembang dan belajar sesuatu dari praktik sebelumnya. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Dari informasi yang saya baca, perusahaan ini bergerak di bidang
menyesuaikan dengan standar dari perusahaan. Namun, berdasarkan tanggung jawab sang administrasi, saya berharap bisa mendapatkan gaji yang diberikan dengan pekerjaan. Tentu saja, ini bisa masih didiskusikan oleh masyarakat. Apa yang kamu ketahui dari tugas staf administrasi yang kamu lakukan? Staf administrasi bertugas mengenai kerjaan administrasi seperti pengumpulan dokumen, membuat laporan, mengatur jadwal, mendata, serta mengikuti kegiatan nasional tanpa tekanan. Bagaimana Anda menghadapi tekanan atau tenggat waktu yang sangat ketat? Biasanya saya menyusun skala prioritas dan memprioritaskan pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya berusaha tetap fokus setiap kali dan mengelola waktu sebaik mungkin agar semua tugas yang dapat diselesaikan tepat waktu. Jika diperlukan, saya perlu untuk berdiskusi dengan rekan kerja atau atasan. Ceritakan pengalaman Anda saat bekerja dalam sebuah tim. Apa peran Anda saat ada di situ? Saya pernah menjadi bagian dari tim dari proyek sekolah. Saat itu saya pernah menjadi koordinator berbagai tugas kepada tim dan memastikan setiap anggota memahami pekerjaannya. Kami bekerjasama dengan baik hingga bisa melaksanakan tugas tepat waktu. Bagaimana cara Anda untuk mengatur waktu dan prioritas kerja? Saya biasa mengatur harian atau bekerja, lalu menentukan waktu yang diperlukan. Saya juga mengutamakan tugas penting dan menggunakan waktu lebih cepat agar tidak terlambat. Dengan cara ini, pekerjaan saya dapat diselesaikan dengan cepat. Apakah Anda pernah mengalami konflik di tempat PKL kamu dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Saya pernah mengalami perbedaan pendapat dalam ini. Saya mencoba menyelesaikannya dengan diskusi yang terbuka dan saling mendengar. Dengan komunikasi yang baik, akhirnya kami menemukan solusi yang adil dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Apa yang Anda lakukan jika diberi tugas yang belum Anda kuasai? Saya akan berusaha mempelajari tersebut dengan mungkin, baik dengan membaca deskripsi, ketika maupun bertanya pada pekerja yang memiliki pengalaman. Saya juga terbuka berpengalaman untuk berusaha memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Apa pendapat Anda tentang kerja lembur di akhir pekan? Saya seperti dari lembur atau dari karena inilah menunjukkan perusahaan. Bagi saya, komitmen terhadap pekerjaan sangat penting selama masih dalam masa kerja dan tidak tanggung sendiri. Apakah Anda bersedia ditempatkan di luar kota atau melakukan perjalanan dinas saja? Ya, saya siap dan bersedia ditempatkan di luar kota maupun melakukan perjalanan dinas jika membutuhkan oleh perusahaan. Apa arti profesionalisme bagi Anda? Baik, profesionalisme bagi saya adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menjaga sikap dan etika, serta menjalankan tugas dengan disiplin dan integritas tinggi. Selain itu, juga penting untuk bisa bekerjasama dan bekerja sama dalam rekan. Bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan? Saya menilai keberhasilan dan keberhasilan pekerjaan adalah kualitas kerja serta kontribusi positif yang saya berikan pada tim dan usaha.
dalam waktu 5 dan bertanggung jawab untuk memperbaiki itu. Selain itu, saya akan mengevaluasi diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Anda? Saya ingin menanyakan, apakah perusahaan ini menyediakan pelatihan atau pengembangan khusus karyawan baru? Saya juga tertarik untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi kinerja sistem perusahaan ini. Ya, banyak perusahaan menyediakan pelatihan khusus untuk karyawan baru, beberapa orientasi, pelatihan kerja, dan pendampingan agar karyawan cepat beradaptasi dan memahami tugas. Apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan diri di lingkungan pekerjaan di perusahaan? Saya biasanya mengikuti pelatihan online atau membaca artikel dan membaca buku yang berkaitan dengan bidang saya. Selain itu, saya juga senang belajar pelatihan baru yang bisa mendukung pekerjaan seperti penggunaan software administrasi atau manajemen waktu. Berarti kamu juga suka membaca artikel artikel yang sedang viral saat ini. Sangat Apa yang kamu anggap sebagai kelemahan yang ada dalam diri kamu dan bagaimana kamu mengatasinya? Saya terkadang terlalu detail saat mengerjakan sesuatu. Untuk mengatasinya, saya belajar untuk mengatur waktu dan membuat batasan agar kebersihan yang tertutup. Saya juga belajar mempercayakan beberapa hal kepada rekan kerja dalam tim. Bagaimana kamu menghadapi situasi ketika diberi tugas lebih dari satu tugas dalam waktu yang bersamaan? Kan biasanya perusahaan itu sering banyak proyek dan harus dikerjakan hal itu juga. Bagaimana cara kamu untuk mengatasi hal tersebut? Apa yang kamu lakukan? Biasanya saya akan menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manajemen waktu. Saya juga menyelesaikan tugas tepat waktu berdasarkan urutan prioritas, namun saya akan tetap memastikan semua pekerjaan akan cepat diselesaikan dengan Bagaimana kamu menanggapi klien atau rekan kerja yang sulit? Saya akan tetap menjaga sikap profesional dan berusaha mengambil kesempatan mereka dengan komunikasi yang baik, sabar, dan tidak terbawa emosi. Saya juga percaya bahwa saya akan bisa menemukan solusi yang bisa meringankan keputusan saya. Berarti kamu sanggup untuk menanamnya. Jika kamu lebih menerima di perusahaan ini, apa yang akan kamu lakukan di 30 hari pertama bekerja? Saya akan beradaptasi dengan ruangan kerja, memahami alur kerja, serta belajar dari rekan-rekan di atasan. Saya juga akan fokus mempelajari tugas saya agar bisa mulai memberikan kontribusi ke depan. Baik.